Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Saung Edukasi. Video kali ini berisi materi pelajaran PPKN kelas 10 bab 5 bagian E, peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bagi yang baru gabung, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe, karena Saung Edukasi tidak hanya berisi video PPKN saja, tetapi ada banyak video edukasi lainnya. 1. Kesadaran warga negara. Peran serta warga negara akan muncul jika mempunyai kesadaran dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kesadaran? Kesadaran adalah sikap mawas diri, sehingga dapat membedakan baik atau buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam berkata dan berperilaku. Kesadaran warga negara Indonesia saat ini masih perlu pembenahan. Salah satunya kesadaran dalam bela negara. Memang negara Indonesia tidak sedang dalam kondisi perang, tetapi kesadaran untuk bela negara harus tetap ada dalam bentuk lain demi kemajuan bangsa. 2. Pengertian bela negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Namun, sebelum membahas lebih jauh mengenai bela negara, sebaiknya kalian memahami terlebih dahulu pengertian bela negara. Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang pertahanan negara, upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, bukan hanya sebagai kewajiban dasar manusia, tetapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara. Bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, warga negara mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan lain dengan undang-undang. Dengan demikian, terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara pada pasal 1 ayat 1, yaitu pertahanan keamanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Bangsa Indonesia mencintai perdamaian, tetapi lebih mencintai kemerdekaan dan kedaulatan. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penyelesaian pertikaian atau konflik antar bangsa pun harus diselesaikan melalui cara-cara damai. Bagi bangsa Indonesia, perang harus dihindari. Perang merupakan jalan terakhir dan dilakukan jika semua usaha dan penyelesaian secara damai tidak berhasil. Indonesia
menentang segala bentuk penjajahan, dan menganut politik bebas aktif. Prinsip ini merupakan pelaksanaan dari bunyi alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya bila kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, seperti para pahlawan yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan tersebut dapat datang dari luar negeri, bahkan dari dalam negeri sekalipun. Adapun pengertian sederhana dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan adalah sebagai berikut. 1. Arti ancaman. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Beberapa macam ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara. A. Dari luar negeri. 1. Agresi. 2. Pelanggaran wilayah oleh negara lain. 3. Spionase. 4. Sabotase. 5. Aksi teror dari jaringan internasional. B. Dari dalam negeri. 1. Pemberontakan bersenjata. 2. Konflik horizontal. 3. Aksi teror. 4. Sabotase. 5. Aksi kekerasan yang berbau sara. 6. Gerakan separatis. 7. Pengerusakan lingkungan. Adapun ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. 2. Tantangan. Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk mengubah kemampuan. 3. Hambatan. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri, yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. 4. Gangguan. Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Ada beberapa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara. Yang pertama adalah TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep kawasan Nusantara dan keamanan nasional. Lalu ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok Hankam Negara RI diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1988. Yang keempat, TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri. Yang kelima, TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. F. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan kepolisian sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Selanjutnya, pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
G. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Ayat 1. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ayat 2. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dimaksud ayat 1 diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Pendidikan kewarganegaraan. 2. Pelatihan dasar kemiliteran. 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib. Dan keempat, pengabdian sesuai dengan profesi. 4. Kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara. Segala usaha yang dilakukan untuk membela negara, mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Semua usaha tersebut dapat dilakukan di segala bidang, seperti dilakukan oleh para pemain atlet nasional yang melaksanakan kewajiban membela negara dalam bidang olahraga. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 Ayat 2, ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara, antara lain A. Pendidikan kewarganegaraan. Berdasarkan Pasal 37 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tingkat pendidikan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan dapat memupuk jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan sikap menghargai jasa para pahlawan. Pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan pemahaman, analisis, dan menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan sejarah nasional. B. Pelatihan dasar kemiliteran. Selain TNI, salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan dasar militer adalah siswa sekolah menengah dan unsur mahasiswa. Unsur mahasiswa tersusun dalam organisasi resimen mahasiswa. Setelah memasuki resimen tersebut, mahasiswa harus mengikuti latihan dasar kemiliteran. Adapun siswa sekolah menengah dapat mengikuti organisasi yang menerapkan dasar-dasar kemiliteran seperti pramuka, patroli keamanan sekolah, pasukan pengibar bendera, palang merah remaja, dan organisasi sejenis lainnya. C. Pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 30 Ayat 2, disebutkan bahwa TNI dan Polri merupakan unsur utama dalam usaha pertahanan dan keamanan rakyat. Prajurit TNI dan Polri merupakan pelaksana dan kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Setiap warga negara berhak untuk mengabdi sebagai prajurit TNI dan Polri melalui syarat-syarat tertentu. D. Pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Upaya bela negara tidak hanya melalui cara-cara militer saja, tetapi banyak usaha bela negara dapat dilakukan tanpa cara militer. Misalnya, sebagai atlet nasional dapat mengharumkan nama bangsa dengan meraih medali emas dalam pertandingan olahraga. Selain itu, siswa yang ikut Olimpiade Fisika, Matematika, atau Kimia di luar negeri dan mendapatkan penghargaan merupakan prestasi yang menunjukkan upaya bela negara. Pengabdian sesuai dengan profesi adalah pengabdian warga negara untuk kepentingan pertahanan negara, termasuk dalam
menanggulangi, dan memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya. Upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bela negara bukan lagi hanya sebagai kewajiban dasar, tetapi merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban. Demikianlah video pelajaran PPKN kali ini. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan loncengnya agar kalian mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami.